Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita akan membahas apa bedanya teacher centered learning dengan student centered learning. Nah, ini berbeda ya. Kalau yang TCL atau teacher centered learning itu lebih konvensional, itu biasanya ya dia berfokus di hanya menerima dari ilmu itu hanya dari dosen, begitu, satu sumber saja, begitu ya. Nah, bagaimana dengan student centered learning? Apa bedanya sih sebenarnya, begitu ya? Nah, teacher ini kan yang seperti kita biasa temukan di sekolah-sekolah ya, itu masih konvensional sekali. Yang nggak tahu di Indonesia itu belum berubah. Dan dia juga ternyata di perkuliahan di perguruan tinggi juga seperti itu, begitu. Tapi pengalaman saya kuliah di Jerman justru berbeda, dan saya merasa benar-benar kuliah, gitu ya, benar-benar kuliah, benar-benar aktif dan paham, gitu. Jadi tidak sekedar menghafal, gitu ya, pada saat ada tugas atau ada ujian dihafal, besoknya lupa, gitu. Jadi tidak benar-benar direkam dalam otak, karena kalau kita paham dan kita aplikasikan, nah itu selalu pasti nyangkut di otak kita, gitu. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau ini teacher centered learning udah benar-benar konvensional atau tradisional, begitu ya. Itu berfokus pada pendidik sebagai sumber ilmu ya, ilmu utama. Jadi mahasiswa itu disuapin sama dosennya, begitu. Tidak bisa cari makan sendiri ibaratnya. Nah, interaksinya hanya satu arah, kadang jadinya membosankan, begitu kan. Mahasiswa itu hanya mendengarkan si dosen selama 1,5 jam atau 2 jam, begitu ya. Padahal kemampuan mahasiswa atau kemampuan keseluruhan manusia, gitu ya, kalau mendengarkan presentasi atau ceramah itu sekitar 30-40 menit. Kalau lebih dari itu sudah tidak ada informasi, sudah tidak bisa masuk lagi ke otaknya, begitu, tidak bisa lagi diproses oleh otak, begitu. Ya sayang ya, pembelajaran ini ternyata tidak efektif, begitu. Terus juga mahasiswa justru cenderung pasif, tidak aktif bertanya, atau tidak aktif diskusi, atau memberikan pandangan atau pendapat, atau justru kritik terhadap kritik terhadap topik, begitu ya. Jangan kritik dosennya, tapi kritik topik materinya, begitu ya. Kalau kritik dosennya ntar digebukin, begitu. Nah, jadi mahasiswa itu cenderung hanya hafal aja, tidak mau berpikir, tidak mau mandiri, tidak mau memahami, begitu ya. Terus tidak terjalin kerja kolaboratif antara mahasiswa dengan mahasiswa lain, dosen dan mahasiswa. Dosen tidak jadi fasilitator di sini, gitu. Jadi benar-benar sebagai superior ya, kamu harus patuh, gitu ya. Terus tidak terbentuk kemandirian, kepemimpinan, dan kemampuan kreatif dan inovatif, gitu. Nah, ini yang tidak menguntungkannya dari teacher centered learning, gitu. Nah, kalau student centered learning yaitu berfokus pada mahasiswa, di mana dosen hanya sebagai fasilitator ya, dia hanya mengarahkan, membatasi ya. Jadi mahasiswa sebenarnya yang harus mencari dan menemukan sumber ilmu itu secara mandiri dan bersama dengan teman-temannya, gitu. Nah, terjadi interaksi dua arah, ada diskusi di situ, ada memberikan pandangan, pendapat, memberikan saran, kritik, memberikan solusi, gitu ya. Nah, sehingga apa yang dia pelajari nyangkut di kepalanya, jadi bukan hafalan belaka, gitu. Jadi benar-benar dipahami, diaplikasikan pada saat itu, dan juga itu diaplikasikan nanti untuk mata kuliah lain atau pada saat dia bekerja, begitu. Nah, di sini mahasiswa akan lebih memahami materi dan dapat mengaplikasikannya. Terus terjalin kerja yang kolaboratif antar mahasiswa, begitu ya, dan juga hubungan yang baik dengan antara dosen dan mahasiswa, begitu. Terus terbentuk kemandirian, kepemimpinan, suasana yang demokratis, begitu ya, dan kolaboratif. Terus juga
merangsang mahasiswa jadi lebih kreatif dan inovatif karena dia memberikan kritik dan juga memberikan evaluasi, memberikan solusi, menemukan solusi begitu ya terhadap suatu kasus atau suatu masalah bersama-sama. Nah itu, nah di sini mahasiswa jadi lebih aktif, lebih pintar. Jadi mahasiswa disiapkan menjadi seorang nanti orang yang dewasa begitu ya, tidak bergantung dengan dosennya, tidak bergantung dengan orang tuanya, tidak bergantung dengan orang lain. Nanti pas dia kerja tidak bergantung dengan bosnya begitu ya. Jadi bedakan mental buruh dan pengusaha gitu, mental karyawan dan bos begitu. Jadi yang memang disiapkan dari kampus itu jadi bos atau pengusaha, bukan jadi buruh atau hanya orang-orang suruhan, jadi karyawan suruhan begitu kira-kira. Jadi sikap kewirausahaan si mahasiswa jadi tumbuh, jadi efektif gitu belajarnya. Jadi kita punya calon-calon pengusaha ke depan begitu. Nah, saya rasa itu saja yang membedakan teacher dan student centered learning. Mudah-mudahan menjadi masukan buat para pendidik maupun mahasiswa, dosen maupun guru dan mahasiswa begitu, untuk mengubah atau merubah cara belajar. Kasihan anak-anak kalau secara teacher centered learning, kita sebenarnya malah menzolimi si anak, si siswa atau mahasiswa gitu. Jadi kita memberikan ilmu yang sebenarnya yang jadinya tidak berguna buat mahasiswa. Jadi kita cobalah ubah ke student centered learning. Dengan begitu ilmu atau yang dia pelajari di kampus itu memang berguna pada saat dia bekerja atau menjadi manusia gitu ya. Oke, terima kasih. Itu saja komen dan saran di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe.